Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Langit malam mulai menghitam sempurna saat Bang Jali dan dua rekan porternya tiba di pos 3 Sembalun. Angin yang berembus kencang sejak sore kini berhembus lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Mereka bertiga, Bang Jali, Udin, dan Wahyu, berjalan pelan sambil membawa carrier kosong, peralatan masak, dan beberapa barang sisa rombongan turis yang mereka dampingi naik ke Pelawangan. Biasanya mereka ikut menginap di Pelawangan bersama rombongan, tapi kali ini ketiganya sepakat turun lebih awal. Rombongan turis asal Eropa yang mereka bawa berencana summit dini hari, dan karena semua kebutuhan sudah disiapkan, para porter bebas memilih tempat beristirahat. Pos 3 aja ya Bang? Anginnya nggak enak di atas, kata Udin, porter muda yang baru 2 tahun menemani para pendaki di jalur Rinjani. Bang Jali mengangguk. Ia memang merasa ada sesuatu yang ganjil sejak tadi siang. Udara terlalu pengap meski tak hujan, dan langit terasa berat meski tak ada awan gelap. Pengalamannya selama 15 tahun di gunung itu membuatnya tahu, kadang alam tidak berbicara lewat logika, tapi lewat firasat. Setibanya di pos 3, mereka mendirikan tenda, menyiapkan api kecil dari ranting kering yang disimpan dalam kantong plastik dan mulai merebus air. Suara api yang berdesis dan wajan logam yang bersentuhan dengan batu menjadi satu-satunya suara selain desiran angin. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung hutan, hanya sunyi. Biasanya banyak suara ya Bang di sini? Tanya Wahyu sambil mengaduk kopi. Ini kok kayak mati semua. Bang Jali menatap ke arah jalur yang mereka lalui tadi. Pohon-pohon tinggi berdiri diam, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Iya, biasanya rame jangkrik atau burung malam. Ini nggak ada suara apa-apa dari tadi, jawab Bang Jali perlahan. Kalau udah begini, mending banyakin doa yuk. Suasana makin suram saat kabut tipis mulai turun. Kabut itu tidak datang dari bawah seperti biasanya, melainkan perlahan-lahan menyelimuti dari samping, merayap masuk ke sekitaran pos 3, menyelimuti pohon dan batu seperti jari-jari halus yang menjalar. Mereka tetap berusaha berbincang, mencoba menepis ketegangan. Namun udara tetap terasa menekan. Bahkan ketika mereka tertawa karena cerita Udin tentang turis Prancis yang salah pakai sleeping bag jadi selimut, tak ada gema tawa yang menyambut. Tawa mereka tenggelam dalam kabut, seolah disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, angin mendadak berhenti. Api unggun kecil padam seketika, tanpa alasan. Mereka saling pandang. Aneh, angin malah berhenti sekarang, gumam Udin. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya malam itu, mereka semua mendengar suara aneh itu. Langkah kaki, lambat, berat, seperti seseorang sedang berjalan menyeret sesuatu yang berat di tanah. Krak, kruk, krak, kruk.
dari arah jalur naik. Suara itu semakin jelas. Bukan suara hewan, bukan ranting jatuh, bukan angin. Ini jelas-jelas suara seseorang yang berjalan dan sedang menuju arah mereka. Bang Jali berdiri perlahan, meletakkan cangkir kopinya. Ia menatap ke arah datangnya suara sambil menggenggam senter. Udin juga bangkit, meski wajahnya tampak lebih tegang. Sementara Wahyu masih duduk diam, menahan napas. Langkah kaki itu masih terdengar. Perlahan, seakan setiap langkah diambil dengan susah payah. Jaraknya sekitar 20 meter dari tempat mereka duduk. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri bukan hanya suaranya, melainkan kenyataan bahwa mereka tahu tidak ada siapapun yang turun malam itu. Tidak ada pendaki yang mereka lewati di atas. Dan rombongan terakhir sudah dilaporkan naik sejak pagi tadi. Bang Jali mengarahkan senter ke jalur. Cahaya menyapu rerumputan kering dan jalur tanah sempit. Tidak ada yang terlihat aneh. Tidak ada sosok manusia. Tidak ada gerakan. Tapi langkah itu masih terdengar. Krak, kruk, krak. Tiba-tiba berhenti. Mereka menahan napas. "Senterin lagi, Bang," bisik Udin. Bang Jali menyorotkan senter ke sisi kiri, lalu ke kanan. Masih tidak ada siapapun. Tapi, "Bang, itu apaan?" bisik Wahyu pelan sambil menunjuk ke tanah di sebelah api unggun kecil yang mulai mati. Ada jejak kaki. Sangat jelas. Jejak kaki basah, meninggalkan bentuk telapak lengkap. Masalahnya, tanah di sekitar mereka kering kerontang. Tidak ada air. Tidak ada genangan. Lalu dari mana air itu? Bang Jali mendekat. Ia melihat lebih teliti. Jejak itu seperti jejak kaki perempuan, kecil, telanjang, dan arahnya menuju ke tempat mereka duduk. Tapi jejak itu hanya ada satu pasang. Tidak ada jejak sebelumnya. Tidak ada jejak lanjutan. Seolah si empunya kaki tiba-tiba muncul dari langit, berjalan beberapa langkah, lalu menghilang. Dek, dada Bang Jali mulai sesak. "Seseorang datang, Bang," bisik Udin. Tapi dia bukan orang biasa. Tiba-tiba suara langkah kembali terdengar. Kali ini dari sisi belakang tenda. Suaranya berbeda, tidak menyeret, tapi seperti berjalan pelan mengelilingi tenda. Udin langsung berbalik, matanya membelalak. Ia meraih parang kecil di sabuknya. Bang Jali menarik napas panjang, lalu berbisik, "Jangan panik. Jangan keluar dulu." Langkah itu terus berjalan, set, memutar tenda seolah sedang memperhatikan mereka dari luar. Lalu berhenti. Hening. Diam. Begitu sunyi, bahkan suara detak jantung sendiri bisa terdengar. Tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan namun mantap terdengar dari arah tiang tenda. Bang Jali langsung membaca doa dalam hati. Udin menggenggam parang makin erat. Wahyu beringsut ke belakang, menjauh dari dinding tenda. Lalu terdengar suara yang membuat malam itu menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Tawa. Tawa perempuan.
pelan, halus, namun sangat tidak wajar. Tawa itu tidak membawa rasa gembira, melainkan dingin dan ancaman. Tawa yang datang dari sesuatu yang bukan manusia. Tenda mereka diam. Tak ada yang bicara. Hanya mata-mata waspada yang saling melirik dalam gelap. Di luar tenda, dunia seolah membeku. Tapi mereka tahu sesuatu ada di luar. Sesuatu yang bukan manusia. Udin, yang biasanya paling cerewet, kini diam membisu. Matanya menatap kosong ke arah kain tenda yang tipis. Bang Jali, dengan pengalaman bertahun-tahun di jalur Rinjani, bahkan tak mampu menutupi rasa was-wasnya. Di antara ketiga porter itu, hanya Wahyu yang tubuhnya gemetar tak terkendali, napasnya pendek-pendek, seolah sewaktu-waktu bisa pingsan. Bang Jali akhirnya meraih senter dari sakunya. Tangannya sedikit bergetar saat menyalakannya. "Jangan keluar, Bang," bisik Udin. "Tolong jangan keluar." Tapi Bang Jali tahu, kadang yang tidak terlihat lebih berbahaya dari yang bisa dilihat. Dengan langkah pelan, ia membuka sedikit resleting tenda, cukup untuk mengintip keluar tanpa mengeluarkan seluruh badan. Sorot senter diarahkan ke kanan. Jalur mendaki terlihat sepi. Ke kiri, deretan pohon cemara gunung menjulang seperti penjaga tua. Kabut masih menggantung rendah, menebal di beberapa titik. Lalu tiba-tiba, sesuatu melintas. Bayangan. Cepat sekali. Seolah hanya sekelebat. Tapi cukup jelas bagi Bang Jali untuk tahu bahwa itu bukan ilusi mata. Bayangan itu meluncur cepat dari balik pohon ke arah semak, tidak menimbulkan suara langkah, dan yang paling membuat darahnya membeku, ia tidak menyentuh tanah. Melayang. Sumpah demi Tuhan, itu tadi kayak cewek. "Rambutnya panjang banget," bisik Bang Jali pelan setelah menutup kembali tenda. Ia menatap Udin. "Jalan gak nyentuh tanah." Udin menunduk. Ia menggenggam tasbih kecil di lehernya, mulai melafalkan doa-doa pendek yang dihafalnya sejak kecil. Sementara Wahyu tampak seperti orang linglung. Ia menatap lantai tenda, namun matanya kosong. Tangannya mencubit kulit pahanya sendiri, mungkin mencoba membuktikan kalau semua ini bukan mimpi buruk. Bang Jali mencoba berpikir jernih. Dia tahu cerita tentang jalur Sembalun bukan sekadar isapan jempol. Para porter senior sering mengingatkan, ada penjaga lama di titik tertentu. Pos 3 adalah salah satunya. Banyak yang bilang tempat ini dulu adalah tapal batas antara wilayah manusia dan alam gaib. Orang-orang zaman dulu bahkan tak berani membuka lahan di sini karena suara-suara aneh dan penampakan bayangan yang sering muncul tanpa sebab. Tiba-tiba dari luar terdengar suara lagi. Tapi bukan langkah. Suara gemerisik dedaunan. Seperti ada yang berjalan dengan gaun panjang, menyapu ranting. Bang Jali tahu suara itu. Bukan angin. Bukan burung malam. Itu suara dari sesuatu yang berjalan dengan pakaian panjang, sangat pelan, sangat dekat. Udin menggenggam parang kecilnya lebih erat. Ia menoleh ke Bang Jali dan berbisik, "Dia muter tenda kita, Bang. Dengar enggak? Set, set, set."
Suara itu benar-benar mengelilingi tenda mereka. Mula-mula dari kanan, lalu ke belakang, lalu ke sisi kiri, dan berhenti di depan. Semuanya diam. Bahkan napas pun ditahan. Seolah menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan namun tegas menghantam tiang utama tenda dari luar. Ketukan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat isi dada mereka bergetar. Rasanya seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu tenda dan mengetuk pelan, seolah menunggu izin masuk. Tapi siapa yang ingin membiarkannya masuk? Waktu seolah berhenti. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan Wahyu, yang sejak tadi menahan gemetar, kini menutup wajahnya dengan sleeping bag. Tubuhnya seperti mengecil ke pojok tenda, berharap kain tipis itu bisa menjadi pelindung dari sesuatu yang tidak kasat mata. Bang Jali menoleh ke arah resleting tenda yang masih tertutup rapat. Senter di tangannya kini diarahkan ke atas, agar cahaya tidak menembus keluar. Ia tidak ingin makhluk itu tahu bahwa mereka sedang memperhatikannya dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara. Tertawa. Perlahan. Halus. Nyaris seperti bisikan, tapi jelas berasal dari arah depan tenda. Suara perempuan, suara yang terlalu dingin untuk jadi milik manusia. Hi, he, 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 he. Tertawa itu terdengar seperti seseorang yang sangat menikmati rasa takut yang mereka alami. Suara itu naik turun, seolah ingin bermain-main dengan perasaan mereka. Udin menutup telinga sambil merapal doa. Matanya memejam kuat. Parangnya gemetar di tangannya sendiri. Wahyu mulai menangis pelan, tak kuasa menahan ketegangan. Tangisnya nyaris tak bersuara, hanya getaran bahu dan aliran air mata di pipinya. Tapi Bang Jali tak bisa berpaling dari suara itu. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari luar, menembus kain tenda. Bukan sekadar suara, tapi niat. Niat mengganggu. Niat menakut-nakuti. Mungkin lebih dari itu. Tertawa itu berakhir begitu saja, mendadak seolah dipotong paksa. Lalu sunyi. Sunyi yang menakutkan. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Bang Jali menatap jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 1.12 dini hari. Masih jauh dari pagi. Masih terlalu lama untuk matahari pertama muncul. Dan di luar sana, apapun yang tadi datang belum benar-benar pergi. Tenda itu kini terasa seperti penjara tipis. Dinding kain yang biasanya hanya sekat antara tubuh mereka dan udara gunung malam ini berubah jadi lapisan rapuh antara dunia nyata dan dunia lain. Tak lama setelah tawa itu menghilang, keheningan kembali menyelimuti. Tapi kali ini bukan keheningan damai. Ini adalah jenis sunyi yang berat, tebal, menindih dada seperti kabut pekat yang tak bisa ditembus. Kemudian terdengar suara itu lagi. Bukan langkah. Bukan tawa, tapi napas. Suara napas berat. Teratur, tapi terdengar seperti napas seseorang yang sedang sakit atau kelelahan. Hahaha.
Hahaha, hahaha. Suara itu berasal dari arah belakang tenda, tepat di balik punggung Bang Jali. Ia bisa mendengarnya jelas. Bahkan bisa merasakan hembusan hawa dingin menyusup ke dalam tenda. Tubuhnya kaku. Ia tak berani bergerak, bahkan untuk menoleh. Rasanya seperti seseorang atau sesuatu berdiri hanya beberapa sentimeter di belakangnya, memisahkan mereka hanya oleh selembar kain tipis yang mudah sobek. Udin perlahan menggeser duduknya, berusaha menjauh ke arah tengah tenda. Ia tak berani menatap Bang Jali, tapi tahu dari ekspresi wajahnya bahwa makhluk itu ada di sana. Wahyu masih membenamkan wajahnya dalam sleeping bag, tak bergerak sedikit pun. Tapi suara napas itu makin keras, makin berat, dan makin mengganggu. Seolah makhluk itu sedang mencoba mengendus isi tenda. Hahaha, hahaha. Kadang suara itu terdengar dari atas, lalu dari bawah, lalu dari sisi kanan. Seakan ia sedang menunduk, mencium, mengelilingi, memeriksa siapa saja yang ada di dalam tenda. Tiba-tiba, kain tenda masuk ke dalam, seperti ditiup angin dari luar. Tapi tak ada angin. Itu jelas dari hembusan napas. Napas yang sangat dekat. Napas yang berbau tanah basah dan bunga busuk. Bang Jali memejamkan mata, merapal doa dalam hati. Ya Allah, lindungi kami. Jangan izinkan makhluk ini menyentuh kami. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, terdengar suara geraman pelan, seperti seseorang atau sesuatu menahan amarah. Seperti suara rintih, tapi bukan dari manusia. Hahaha nggg. Hahaha nggg. Lalu kain tenda bergetar. Ada yang mencakar pelan dari luar, seperti kuku menggores perlahan permukaan tipis itu. Sekali, dua kali, lalu berhenti. Mereka bertiga tak bisa berkata-kata. Bahkan detak jantung pun seperti menolak bersuara. Dan lalu, secara tiba-tiba, semua berhenti. Tak ada suara, tak ada napas, tak ada gerakan. Sunyi, kosong. Beberapa menit berlalu. Mungkin 10. Mungkin 20. Tak ada yang tahu pasti. Waktu terasa berhenti. Mereka hanya bisa duduk diam, menunggu. Apakah itu akan kembali? Apakah sesuatu akan merobek tenda dan menyeret mereka keluar? Namun tidak. Hingga pagi menjelang, tak ada lagi suara. Tapi mereka tahu, malam itu mereka bukan sendiri. Pagi datang seperti keajaiban. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi cahaya jingga mulai menyusup di balik pepohonan. Kabut pagi masih menggantung rendah, lembut menyelimuti area pos 3, menyapu sisa malam yang menyimpan kengerian tak terlihat. Wahyu akhirnya terlelap, entah sejak kapan. Tubuhnya masih gemetar, namun kini lebih tenang. Udin dan Bang Jali hanya bisa saling pandang, sama-sama belum percaya mereka masih hidup dan tak disentuh oleh makhluk apapun malam tadi. Mereka membuka resleting tenda perlahan, menyambut udara pagi yang segar, tapi bukan dengan rasa lega. Justru, rasa was-was itu belum benar-benar pergi. Lalu Bang Jali melihatnya. Sebuah bunga diletakkan tepat di depan pintu tenda.
masih segar. Warnanya putih bersih. Aromanya samar tapi khas. Bunga Kamboja. Ia membeku. Udin melongo keluar, lalu menatap bunga itu. Mereka berdua sama-sama tahu, tidak ada pohon Kamboja di Gunung Rinjani. Apalagi di jalur Sembalun, apalagi di ketinggian pos 3. Itu bunga kuburan. Tempat bunga itu biasa digunakan. Dan lebih dari itu, bunga itu segar. Masih basah seperti baru dipetik dari batangnya. "Bang, itu dia yang datang semalam?" bisik Udin dengan suara serak. Bang Jali tak menjawab. Ia jongkok perlahan, memperhatikan bunga itu tanpa menyentuhnya. Letaknya terlalu rapi, terlalu sengaja. Bukan bunga yang tertiup angin atau jatuh dari tas. Ini diletakkan dengan niat. Ia mengingat kembali malam tadi, langkah kaki, tawa, napas, goresan kuku di tenda. Semua terasa seperti satu rangkaian pesan yang tak terucapkan. Dan kini, bunga itu adalah penutupnya. "Dia mau kasih tahu," kata Bang Jali pelan, "bahwa dia melihat kita. Dia tahu kita ada di sini. Dan dia meninggalkan sesuatu untuk diingat." Udin menelan ludah. "Maksudnya buat apa?" Bang Jali akhirnya memalingkan pandangannya dari bunga. Ia berdiri dan berkata dengan nada datar, "Bisa jadi tanda peringatan. Bisa juga ucapan selamat datang." Wahyu keluar dari tenda, mengucek matanya, lalu melihat bunga itu. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap lama. Mungkin dalam diam ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Apakah ini hanya mimpi? Tapi aroma bunga itu terlalu nyata. Mereka bertiga tidak menyentuh bunga itu. Bang Jali hanya menyingkir sedikit dari jalur, menggali lubang kecil dengan tangan kosong, dan mengubur bunga itu di sana, dengan hati-hati, dengan rasa hormat. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia menaburkan sedikit kopi hitam dan membakar selembar daun tembakau. Ritual kecil yang ia pelajari dari porter tua yang dulu membimbingnya pertama kali naik Rinjani. "Jangan ganggu kami," bisiknya pelan pada angin pagi yang lewat. "Kami cuma numpang lewat." Dan pagi itu, pos 3 terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah baru saja menyaksikan pertemuan dua dunia, dan membiarkan mereka kembali tanpa kehilangan satu pun nyawa, tapi tidak tanpa jejak. Bunga Kamboja itu akan tetap tertanam di ingatan mereka selamanya. 3 hari setelah kejadian di pos 3, Bang Jali dan timnya telah turun kembali ke base camp Sembalun. Wajah mereka masih menyisakan letih. Bukan karena jalur atau beban barang, tapi karena malam itu, malam yang mengubah cara mereka memandang Gunung Rinjani selamanya. Setelah membersihkan badan dan makan seadanya, Bang Jali duduk di warung kecil dekat pos pendaftaran porter. Di sana sudah ada beberapa porter senior, Pak Jafar, Bang Narto, dan Mas Denny. Semua adalah nama-nama yang disegani di kalangan porter karena jam terbang mereka, lebih dari 20 tahun naik turun Rinjani. Bang Jali awalnya hanya duduk, diam. Tapi tatapan Pak Jafar yang tajam seolah tahu bahwa ada cerita yang tersimpan. "Ada yang ganggu, Jal?"
Tanya Pak Jafar langsung. Bang Jali hanya menunduk, lalu mengangguk pelan. Butuh beberapa saat hingga ia bisa membuka mulut dan menceritakan apa yang mereka alami di pos 3. Dari langkah kaki, suara napas, tawa mengerikan, hingga bunga Kamboja pagi harinya. Ketiganya mendengarkan tanpa memotong. Ekspresi mereka tidak terkejut, lebih seperti paham. Saat Bang Jali selesai, Mas Denny berkata pelan, "Kamu baru dilihat, Jal." "Dilihat?" tanya Udin yang duduk tak jauh dari situ, masih diliputi trauma. "Iya," sahut Bang Narto. "Dilihat sama penunggu jalur itu. Pos 3 itu bukan tempat biasa. Di situ dulu sering dipakai tempat semedi. Bahkan dulu pernah ada pendaki hilang 2 minggu, muncul lagi di situ, nggak inget apa-apa." Pak Jafar menambahkan, "Yang datang ke kalian semalam biasanya disebut si penunggu wanita. Sosoknya sering muncul ke porter yang melanggar aturan, atau kadang ke yang baru sebagai perkenalan." Bang Jali menatap mereka semua, tak percaya. "Kami nggak ngelakuin apa-apa malam itu, Pak," ujarnya. Pak Jafar tersenyum samar. "Tapi mungkin orang yang bersama kalian melakukannya. Atau mungkin juga dia hanya ingin menunjukkan bahwa kamu cuma tamu di rumahnya." Bang Jali mematung. Ia mulai sadar bahwa semua porter senior ini menyimpan cerita yang tak pernah diceritakan ke publik. Bahwa Gunung Rinjani bukan hanya medan pendakian, tapi juga dunia yang dihuni oleh berbagai entitas, beberapa netral, beberapa bersahabat, dan beberapa sangat ingin menguji keberanian manusia. "Waktu pertama saya naik tahun 97, ujar Pak Jafar, "saya juga ditemui. Tapi bukan tawa yang saya dengar. Saya dibangunin oleh suara tangisan, persis di dalam tenda. Ketika saya buka, nggak ada siapa-siapa. Tapi setelah itu, saya demam 3 hari. Bang Narto mengangguk. "Ritual kami itu bukan sekadar budaya, Jal. Kalau kami selalu bawa rokok, kopi, dan kadang bunga kantil, itu bukan buat gaya. Itu sesajen kecil, tanda kita tahu aturan di tempat orang." Bang Jali termenung. Malam itu ternyata bukan mimpi, bukan gangguan acak. Itu adalah bagian dari warisan tak kasat mata di jalur Rinjani. Sebuah ujian, perkenalan, dan mungkin peringatan. "Kalau kalian mau terus jadi porter di sini," kata Pak Jafar perlahan, "belajar dengar gunung. Dengarkan bisikannya. Jangan cuma percaya pada GPS atau cuaca. Karena kadang yang paling menentukan hidup mati di gunung, justru yang tidak bisa dilihat." Malam itu saat mereka bermalam di pos 3, sebenarnya ada hal yang luput dari perhatian Bang Jali. Sesuatu yang kini, setelah diskusi dengan para senior menjadi terang, larangan tak tertulis yang mungkin telah dilanggar. Beberapa jam sebelum kejadian aneh itu, salah satu porter asing yang ikut membawa logistik untuk turis Eropa, seorang pemuda lokal pendatang dari luar Lombok, pergi sendirian untuk buang air kecil. Ia menghilang sebentar ke semak-semak, tak jauh dari sebuah pohon beringin kecil di sisi kanan jalur menuju pos 4. Udin sempat menegurnya, "Jangan di situ. Itu pohon tua." Tapi pemuda itu menertawakan peringatan itu, lalu berkata,
Alah, cuma pohon doang. Hutan kan semua sama. Ia kencing di akar pohon itu, bahkan sempat meludah dan mengucap umpatan saat kakinya tersandung akar. Dan malam harinya, terjadilah gangguan. Pak Jafar mengangguk pelan saat mendengar bagian cerita ini. Sudah jelas, itu pohon sakral. Warga sekitar menyebutnya batas antara 3 dunia. Kadang, jin dari bawah tanah istirahat di situ. Kalau kamu ganggu, mereka nggak bakal diam. Bang Narto menambahkan, kalau buang hajat di gunung, selalu permisi. Minimal bilang numpang lewat, numpang minta izin. Jangan pernah sombong. Jangan pernah sepelekan pohon tua, batu besar, atau suara-suara aneh. Mereka bukan gangguan. Mereka penghuni. Bang Jali merasa dadanya semakin berat. Sebuah rasa bersalah muncul. Bukan hanya karena mereka bertiga diganggu, tapi karena mungkin secara tak sadar mereka membiarkan rekannya melanggar wilayah sakral. Larangan-larangan itu memang tak pernah tertulis. Tidak ada papan tanda. Tidak ada aturan resmi. Tapi bagi mereka yang sudah lama hidup dari gunung ini, aturan itu tertanam dalam hati. Ada pohon yang tidak boleh disentuh. Ada jalur yang tak boleh dilewati saat malam. Ada batu yang tidak boleh diduduki. Bahkan ada waktu-waktu tertentu di mana gunung menjadi lebih ramai oleh mereka yang tak terlihat. Larangan itu bukan sekadar tahayul, tapi bentuk penghormatan. Gunung, seperti manusia, punya batas kesabaran. Dan jika batas itu dilanggar, kadang akibatnya bukan hanya gangguan, tapi bisa menghilang, kerasukan, bahkan tak kembali. Bang Jali menatap ke arah gunung yang berdiri megah di kejauhan. Dari base camp, pucuk-pucuknya tertutup kabut, seolah menyimpan rahasia yang tak akan pernah habis diceritakan. Ia tahu jika ingin tetap naik gunung ini, maka mulai sekarang ia harus belajar mendaki dengan mata hati. Beberapa hari setelah kejadian di pos 3, Bang Jali kembali mendapat tugas mengantar rombongan pendaki. Jalur yang sama, titik awal yang sama, bahkan jumlah peserta yang hampir serupa. Tapi kali ini, suasana hati Bang Jali sangat berbeda. Malam-malam setelah insiden bunga Kamboja masih sering menghantuinya. Ia kerap terbangun oleh suara napas berat, kadang mimpi tenda bergoyang sendiri, kadang mendengar suara langkah di luar kamarnya saat tidur di base camp. Tapi ia diamkan. Ia tahu, terkadang sesuatu yang datang dari gunung tidak serta-merta pulang begitu saja. Maka ketika tim barunya mulai menapaki jalur ke Pelawangan, Bang Jali lebih banyak diam. Di kepalanya, tumpang tindih antara fokus membawa logistik dan rasa waspada akan kejadian serupa. Apalagi kali ini, satu dari peserta tampak memiliki aura yang membuatnya gelisah. Seorang perempuan pendaki yang sepanjang perjalanan kerap melamun, menatap kosong ke arah hutan dan berbicara sendiri sambil tersenyum. Setelah 6 jam pendakian, mereka sampai di Pelawangan Sembalun. Pemandangan di sana begitu indah. Gunung Baru Jari berdiri megah di tengah danau Segara Anak, dikelilingi dinding kaldera yang menjulang. Tapi sore itu, cuaca sedikit mendung. Angin terasa dingin,
dan kabut turun lebih awal dari biasanya. Bang Jali dan 2 porter lain sibuk mendirikan tenda dan menyiapkan logistik. Rombongan turis beristirahat sambil berfoto-foto. Sementara itu, Bang Jali sempat pergi sebentar ke arah tebing, mengambil air dan melihat kondisi sekitar. Dan saat itulah dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berdiri diam di tepian jurang. Daster putih, rambut panjang, tidak bergerak sedikit pun. Awalnya, ia mengira itu pendaki dari tenda lain. Tapi, tubuhnya terlalu tegak, terlalu kaku, dan yang paling mengganggu, kabut di sekitarnya tidak menempel pada tubuh sosok itu. Kabut justru seperti terbelah menjauhinya. Bang Jali tidak langsung mendekat. Ia berdiri mematung. Dan di saat ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Begitu saja. Tak ada suara. Tak ada jejak. Tak ada bekas langkah di tanah berpasir. Ia berdiri di sana beberapa menit, memandangi titik kosong tempat sosok itu berdiri. Dadanya terasa berat. Ia tahu yang dari pos 3 belum benar-benar pergi. Mungkin sosok itu yang kini mengikutinya. Atau mungkin ia hanya memperlihatkan diri kembali untuk mengingatkan, "Aku masih di sini." Saat Bang Jali kembali ke tenda, salah satu pendaki, perempuan yang sejak tadi terlihat aneh, menatapnya sambil berkata, lirih namun jelas. Kata perempuan di sana, "Kamu gak perlu takut. Dia cuma suka ngeliatin yang sopan." Bang Jali terdiam. Perempuan itu lalu berjalan masuk ke tendanya dan tidur. Saat pagi tiba, ia tak ingat pernah mengatakan hal itu sama sekali. Setelah beberapa pekan berlalu, Bang Jali mulai menerima kenyataan bahwa malam itu di pos 3 bukanlah sekadar gangguan. Bukan pula kebetulan. Ia merasa kejadian itu bukan tentang ketakutan, melainkan pengenalan. Seolah-olah seseorang atau sesuatu memperkenalkan diri, menetapkan batas, memberitahu bahwa tempat itu bukan hanya jalur pendakian, tapi rumah. Rumah bagi mereka yang tak terlihat. Di base camp, ia mulai melakukan kebiasaan kecil yang dulu hanya ia lihat dilakukan porter-porter tua. Menyisihkan kopi hitam ke tanah sebelum mendaki, menyiapkan lintingan rokok kosong untuk ditinggalkan di titik tertentu, dan mengucap salam pelan saat melewati batu atau pohon besar. "Assalamualaikum, numpang lewat." Ia juga lebih hati-hati memilih tempat bermalam. Pos 2 atau pos 4 lebih aman. Tapi jika harus bermalam lagi di pos 3, ia tahu yang harus dilakukan. Ia bercerita pada Wahyu dan Udin, lalu juga ke beberapa porter muda lain. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mewariskan pengetahuan bahwa tak semua yang diam itu kosong. Tak semua yang tak terlihat berarti tak ada. Satu kali, saat menunggu rombongan mendaki ke puncak dan ia bermalam sendirian di pos 3, ia melakukan sesuatu yang berbeda. Ia menaruh secangkir kopi dan sebatang rokok menyala di depan tenda. Lalu duduk bersila di dalam sambil berkata pelan, "Saya datang baik-baik, numpang tidur. Numpang jaga barang tamu. Saya tahu ini tempatmu. Saya cuma tamu.
Kalau kamu mau lihat, lihatlah. Tapi jangan ganggu. Malam itu tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada tawa, tidak ada napas. Tapi tepat pukul 2 dini hari, rokok yang ia letakkan di luar tenda habis terbakar. Padahal angin sangat pelan. Tidak mungkin terbakar sempurna jika tidak dihisap. Cangkir kopi pun basah oleh embun, tapi berkurang volumenya. Dan esok harinya, saat ia hendak meninggalkan tempat itu, ia melihat bunga kantil kering tertinggal di atas batu, tempat ia meletakkan rokok dan kopi. Sejak hari itu, Bang Jali tidak pernah diganggu lagi. Bahkan jika harus tidur sendirian, tempat itu tidak lagi terasa mengancam. Ia tahu ia sudah diterima. Dan mungkin ia kini bukan sekadar porter, tapi satu dari mereka yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia lain di Gunung Rinjani. Bang Jali menutup kesaksiannya dengan mengatakan, Gunung Rinjani bukan cuma tempat wisata. Ia juga rumah bagi banyak makhluk lain yang tak kasat mata. Sebagai porter, kami selalu diingatkan untuk tidak sombong, menjaga kata-kata, dan menghormati setiap jengkal tanah yang kami pijak. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.